Ada cerita lagi nih Mas. Apa tuh? Jadi judulnya sih Penunggu Rumah Singgah. Penunggu rumah singgah. Rumah singgah tuh berarti... Jadi bukan rumah utama lah ya. Oh iya. Kalau di sini sih ceritanya jadi rumah utamanya tuh masih jauh berapa kilo lagi gitu tuh. Dan ini ada sebelum hutan. Rumahnya tuh sesudah hutan dan rumah singgahnya tuh sebelum hutan gitu. Oh. Jadi supaya misalkan kalau pulang kemalaman supaya nggak kenapa-napa. Tapi itu punya dia juga? Iya, rumah. punya dia juga. Oh oke. Terus gimana? Ini ceritanya dari Nike. Jadi katanya pengen menceritakan pengalaman nyata yang dialami adiknya. Adiknya ini namanya Iwan. Oke. Kejadian ini terjadi di kampung halaman kami, sebuah desa di tepi danau terbesar kedua di Pulau Sumatera katanya. Danau terbesar kedua di Pulau Sumatera. Berarti warga desa Sukawedi mungkin udah ada yang nebak-nebak di mana nih. Boleh lah. Spill. Ini katanya semua berawal katanya saat Iwan diminta tolong oleh sepupu kami Kak Wanto yang tinggal di desa lain sekitar 90 menit perjalanan dari desa kami katanya. Kak Wanto meminta Iwan mengantarkan anaknya yang bekerja di desa kami untuk pulang ke rumahnya. Awalnya semuanya nampak biasa saja Mas katanya gitu. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah singgah Kak Wanto. Di sanalah hal-hal menyeramkan mulai terjadi. Jadi ini nanti ceritanya bakal jadi versinya si Iwan yang bercerita. Oh, sudut pandangnya Iwan. Sudut pandangnya Iwan. Hari itu Kak Wanto menelpon dan meminta tolong agar saya mengantarkan anaknya pulang. Kebetulan travel yang biasa digunakan Kak Wanto sama anaknya ini tiba-tiba membatalkan keberangkatan. Jadi kami berangkat sore itu setelah jam kerja selesai. Perjalanan berlangsung lancar hingga akhirnya kami tiba di rumah Kak Wanto saat adzan maghrib berkumandang. Karena sudah malam, saya memutuskan untuk menginap, tapi bukan di rumah utama. Nah ini nih udah nganterin anaknya Kak Wantonya nih Mas. Oke. Si Iwan ya. Si Iwannya udah nganterin. Udah nganterin anaknya Wanto. Oke. Terus jadi ini pas balik lagi habis nganterin tuh maghrib. Jadi udah nginep aja gitu. Di rumah singgah ini. Tapi bukan di rumah utama, melainkan di rumah singgah yang berada dekat kebun Kak Wanto. Biasanya rumah itu dijaga oleh seorang bapak tua. Tapi malam itu katanya lagi nggak berjaga karena ada urusan keluarga. Di Kak Wanto ngajak menemaninya menginap di sana. Rumah singgahnya itu sederhana, sekitar tipe 36, satu kamar dan satu kamar mandi. Terletak di pinggir jalan utama yang membelah hutan belantara. Suasananya sepi, senyap dan gelap katanya. Bahkan penerangan malam hari sangat minim ya, jelas ya hutan ya. Iya. Sekitar jam 7 malam kami tiba di rumah singgah itu. Setelah berbenah dan mengobrol singkat sambil menikmati kopi, kami memutuskan tidur pukul 10 malam. Kak Wanto tidur di ranjang sementara saya di kasur lantai dengan posisi kaki saling berhadapan. Jadi gini kali ya. Iya, oke. Kaki ketemu kaki ya. Tapi satunya di kasur, satunya di ranjang. Satunya di ranjang, satunya di bawah gitu. Nggak ada firasat buruk sama sekali katanya saat malam itu. Setidaknya sampai saya memulai memejamkan mata. Pas keadaan mulai hening, suasananya berubah tuh Mas katanya. Oke. Jadi suara angin, suara burung hantu. Gini. Oke. Kok mirip suaranya ya? Ini berarti udah malam banget nih ya? Jam 10 lebih lah. Jam 10, oke. Jadi katanya membuat bulu kuduknya meremang. Jadi saya coba menutup wajah saya menggunakan jaket supaya bisa tidur katanya. Namun gak lama setelah mencoba untuk merem ya, saya mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Jadi tiba-tiba saya jadi kaku nih. Jadi takut gitu maksudnya. Wah ada apa nih? Dan secara tiba-tiba juga rahang saya mulai seperti ada yang narik-narik. Jadi rahangnya kayak ditarik-tarik. Oh. Ditariknya secara paksa katanya. Serem banget. Terus? Ngilu dan sakitnya luar biasa katanya.
rahang atas dan bawah seperti ditukar posisinya bawahnya kata dia. Saya mencoba buka mata tapi nggak ada apa-apa di sana. Terus saya mulai sadar nih, ini bukan gangguan biasa. Tarikan kepada rahang saya ini semakin kuat, nyeri dan ngilunya semakin menusuk nih. Jadi saya berusaha melawan, membaca doa-doa yang saya hafal, tapi kayaknya sia-sia aja gitu. Seakan makhluk tak kasat mata ini bermain-main dengan wajah saya gitu. Jadi pas lagi panik-paniknya nih, Iwan ini mencoba gini nih, jadi nyari saklar lampu. Nyari saklar lampu gitu. Terus ketemu, pas sudah susah payah ketemu, nyala. Terus semuanya tuh langsung hilang semua tuh. Jadi nggak ada yang narik-narik rahang lagi. Iya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang narik-narik rahang gitu. Terus kan Iwan nih kelelahan nih. Jadi kayaknya udahlah langsung dimatiin lagi gitu. Takut Kawantonya keganggu. Jadi tidur lagi. Tidur tuh rahangnya masih nyeri tuh mas. Terus pas paginya bangun masih agak nyeri rahangnya. Jadi kayaknya ini tadi malam bukan halu gitu. Bener ini kejadian bener kayaknya gitu. Terus Iwan nih coba cerita ke Kak Wanto. Tapi yang buat Iwan semakin merinding, Kak Wanto itu sama sekali nggak terkejut gitu. Justru biasa aja. Dan sambil senyum-senyum tipis tuh dia bilang gini, ya memang di rumah ini ada penunggunya gitu. Mungkin dia penasaran dan cuma ingin kenalan aja katanya gitu tuh. Tapi ada cerita lanjutannya yang buatnya semakin merinding, ngebuat Iwan semakin merinding. Jadi Wanto nih punya pengalaman 2 kejadian di rumah singgah itu yang aneh ya. Yang pertama pas pengen tidur siang gitu. Terus tiba-tiba di mimpinya tuh muncul sosok kakek tua terus ngomong, daripada tidur mending nyabutin rumput di sekitar rumah. Sekali 2 kali tebas aja cukup. Ini Wanto yang mimpi? Iya, terus itu habis itu langsung bangun. Ya udah deh, gak ada salahnya juga gitu. Rumput, Iya, gak ada salahnya ngikutin gitu. Terus pas bener aja tuh habis nyabutin rumput hujan deras gitu. Oh jadi pas habis kejadian itu, wah yakin nih, Wanto semakin yakin kalau kakek itu tuh tadi penunggu rumah di sini. Gitu. Coba kalau tadi gak ditebasin rumputnya kan hujan deras gitu tuh. Terus yang kedua saat Wanto sedang menyiapkan lubang untuk menanam bibit. Setelah selesai menggali, terus Wanto tuh pergi kamar mandi gitu. Tapi pas balik lagi ke lubang yang mau dikasih bibit, lubang itu udah terisi bibit tanaman semua mas. Iya, nah siapa nih gitu kan gak ada siapa-siapa di sini gitu. Terus mungkin kayaknya saya lupa deh tadi gitu. Bibit tuh maksudnya benih kali ya, benih tanaman. Terus ya udah deh dibikin lubang aja lagi gitu, bikin lubang lagi. Terus dia pura-pura pengen pergi gitu. Pas udah balik sebentar langsung balik lagi. Kelihatan bayangan doang. Terus benihnya tuh jatuh. Jadi emang ada penunggunya di situ. Terus setelah itu langsung Wantonya tuh kayak ngomong di awang-awang gitu ya. Ngomongnya gini, ya saya tahu kalian bermaksud baik, pengen membantu, tapi tolonglah saya takut. jangan lakuin kayak gini lagi gitu. Ya sejak saat itu kata Iwan gak pernah ada lagi kejadian aneh di rumah singgah tersebut. Setidaknya hingga malam saat aku menginap di sana. Gitu mas ceritanya. Baik berarti ya. Iya. Tapi ada plot twist-nya mas. Plot twist-nya apa tuh? Iya, jadi ternyata waktu pas Iwan nyari-nyari lampu gitu. Iya. Pak Wanto tuh gak tidur. Sempat kebangun. Oh sempat kebangun. Sempat kebangun terus kata Wantonya nih, iya Wan tadi malam saat lampu nyala tiba-tiba tuh saya sempat bangun sebentar. Tapi saya lihat kamu tuh tidurnya nyenyak banget. Gak lah. Iya. Terus wajah kamu tuh biasa aja. Jadi saya pikir nggak ada kejadian apa-apa. Terus ya maksudnya lampu nyala terus mati lagi tuh ya iya. Mungkin ada apa gitu tuh.
Terus kata Wantonya, cuman yang jadi masalah tuh badan kamu menghadap dinding tapi wajah kamu menghadap saya. Ih, Jadi begitu. ya ampun kebalik dong. Iya. Terus kata Iwannya, lah perasaan saya waktu itu belum tidur, maksudnya dia tuh Oh jadi setelah matiin lampu tuh gak langsung tidur. nggak langsung tidur, jadi emang tapi posisinya begini. Terus kata Iwannya, berarti di sini bukan cuman saya aja yang dikerjain, tapi muka saya juga dipakai buat ngerjain orang. Ya gitu sih plot twistnya. Ih, serem banget ya. Ya wes, bungkus Mas. Oke. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.